Recording in progress. Oke. Statistika, masih ingat pelajaran SMP kelas 9? Ingat ya? Ada sampel, ada populasi. Saya review bentar. Kalau murid-murid SMA STI akan diambil satu kelas untuk lomba pidato. Oke, satu kelas lomba pidato. Berarti populasinya itu apa dan sampelnya siapa? Masih ingat nggak? Populasinya siswa STI. Ya, Sampelnya kelas berapa tadi? satu kelas doang. Belum terkena. Oke. Kan cuma satu kelas. Nggak tahu tuh kelas berapa. Oke. Nah, ada yang namanya data kelompok dan data tunggal. Data tunggal mah cuma 2, 4, 5, 6, 7, dan sebagainya. Ini namanya data tunggal. Kalau data kelompok itu yang pakai tabel atau diagram. Oke. Kita review bentar. Next. Mana? Ya, definisinya just like that. Pengolahan data, analisis data. Dengan cara pengumpulan data, penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisaan yang dilakukan. Biasanya data-data itu buat memprediksi yang akan datang. Statistika pengumpulan data itu bisa dengan cara penyebaran angket, wawancara, atau observasi. Kalau penyajian datanya bisa dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Pengolahan datanya ada data tunggal dan data kelompok di jenis datanya. Oke. Nah, tugas kita untuk di SMA ini kelas 12. Oke. Untuk materi di SMA, pertama kita mengubah data tunggal ini, data tunggal ke dalam diagram tabel. Oke. Data hasil penilaian dilakukan guru matematika terhadap 80 siswa. Ini datanya ada 80 siswa, nilainya ada 61, 83, 88, dan seterusnya sampai 84. Itu datanya sebanyak 80. Oke. Ada 80 siswa. Langkah pertama kita urutkan data terkecil dari terbesar. Alright. Mengerti? Data terkecil, misalin. Data terkecil kita cari tadi mana? 30. Data terkecil berapa tadi ya? 49. 49. Jadi kita harus teliti banget untuk statistika ini. Terus berapa lagi? 51. Oke, 51. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Kalau 80, datanya ada 80, jadi kita harus jelimet kalau kata orang Jawa. Just one by one sampai kita dapat urutannya yang benar kayak gini. Harusnya tadi ada 38. 38, 48, 48, 49, 49, 51 sampai 98. Ini data yang sudah diurutkan. Oke. Kemudian langkah kedua, menentukan banyak kelas. Banyak kelas itu ada rumusnya sendiri.
banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 times log n. N-nya itu banyak data. Oke. Nah, berdasarkan data yang tadi, maka banyak kelas itu bisa dicari dari 1 plus 3,3 kali log 80. So, we have 7.28. Dibulatkan menjadi 7. Kenapa dibulatkan ke 7? Karena 0,28 itu lebih sedikit dari 0,5. Jadi turunnya ke bawah. Misalnya kalau kita punya 7,55. Pembulatan sudah kan divisi Kak? Itu pembulatannya ke 8,0. Oke. Kalau 7 di bawah 7,5 kita bulatin ke 7. Kalau di atas 7,5 kita bulatin ke atasnya 8. Jadi 80 data di atas akan menjadi 8 kelas interval. Jadi ada kelasnya ada 7 kelas. Oke. Terus untuk panjang kelas rumusnya jangkauan per banyak kelas. Oke. Jangkauan itu data terkecil kebalik. Data terbesar dikurang data terkecil. Caranya bagaimana? Lihat tadi yang sudah diurutkan, data yang diurutkan. Ya, data terbesar adalah 98. Data terkecil 38. Jadi jangkauan itu sama dengan 98 dikurang 38. Kita dapat 60. Oke, sampai sini mengerti? Paham, Pak. Oke. Dapat 60. Oke. Berarti 60 per banyak kelas. Banyak kelasnya kita tadi sudah menghitung itu ada 7. Oke. Berarti dapat 8,57 dibulatkan menjadi 8, harusnya 9 aja nggak apa-apa ini. Jadi 8 aja. Terus berarti kita mulainya dari 38. Kan tadi data terkecil itu 39, ingat? Iya 38. Berarti kita mulainya dari data terkecil. 38 interval kelasnya tadi adalah 8. Banyak kelas. Intervalnya 7 kelas. Oke, 8 banyak kelas. Tinggal ditambah 8, 8, 8. Ini ditambah 8 semua. Oke. Saat kelas yang pertama 38, karena panjang kelasnya itu tadi 8, maka dapat 46. Habis 46, 47 sampai 55. Ada 7 kelas. Oke. Nah, berarti untuk mencari yang ini kan udah kelasnya udah sampai
Kita udah tahu nih. Banyak kelasnya ada 7, intervalnya 8. Oke. Banyak, ini bukan banyak kelas, ini harusnya panjang kelas. Panjang kelasnya 8, banyak kelasnya 7. Oke. Nah, balik ke lagi tadi, untuk mengisi frekuensi 38 sampai 46 itu ada berapa? Itu dilihat dari tabel yang sudah diurutkan 38 sampai 46. Itu cuma ada satu data. Oke. Berarti kita ngisi frekuensinya yang tabel tadi itu berarti cuma satu. Nah, di sini frekuensinya 1. 47 sampai 55 itu banyak datanya ada 5. Berarti frekuensinya 5. Oke. Untuk mengecek kalian salah atau benar dalam mengisi frekuensi ini, bisa ditotal harus sama dengan 80. Karena tadi kan datanya ada 80 nilai anak. Kalau di sini kalian totalin kurang atau lebih dari 80, berarti kalian ada yang salah dalam mengisi frekuensinya ini. Oke. Nah, kalau sudah dapat ini, sudah selesai. Pertemuan pertama kita harus bisa mengubah data tunggal ke dalam data tabel seperti kayak tadi. Oke. Nah, awalnya yang datanya cuma masih acak-acak kayak gini, kita rapikan ke dalam tabel melalui 3 langkah tadi. Langkah pertama diurutkan, langkah kedua mencari banyak kelas, langkah ketiga menentukan panjang kelas, langkah keempat baru diisi tabelnya. Oke. Ini banyak kelasnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intervalnya ada 8. 38 sampai 46, 47 sampai 55. Oke. Ada pertanyaan? Any question? You? David? Joy? Yang baru join itu? Enggak, Mbak. Oke, nggak ada pertanyaan beneran. Cukup mudah kan? Halo? 1, 2, and 3, and we go to